وانفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab fikih mazhab Syafi'i yang berjudul Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Syekh Abdullah Bafadl Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Dan kemarin tersisa satu pembahasan tentang masalah mandi, yaitu tentang makruh yang ada pada mandi. Maka kita lanjutkan sisa pembahasan mandi. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun, pasal baru, ini boleh dikasih nomor yang ke pembahasan ke-19. Fi makruhatihi, di dalam perkara-perkara yang makruh di dalam mandi. Dia mengatakan wa yukrahu, dan dimakruhkan al-israfu, berlebih-lebihan fi sabbi, di dalam menuangkan air. Yang kedua wal ghuslu, dan mandi, wal wudu, dan berwudu fil ma'ir rakibi, pada air yang menggenang. Yang ketiga waziyadatu, dan tambah ala thalathi, di atas 3 kali. Yang keempat wa tarkil madmadati, dan meninggalkan berkumur-kumur, wal istinsyaqi, dan istinsyaq. Jadi beliau sekarang membahas tentang perkara-perkara yang dimakruhkan pada saat kita melakukan mandi janabah atau mandi besar atau mandi Jumat. Yang pertama adalah makruh berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahu la yuhibbul musrifin, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda, fi kulli syai'in israfun, di dalam segala sesuatu ada berlebih-lebihan, dan di dalam wudu pun juga ada berlebih-lebihan. Tapi memang hadisnya mursal, hadis yang dhaif. Tetapi dikuatkan oleh hadis yang lain, Rasulullah mengatakan akan muncul di dalam umat Islam ini orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Nah, maka jangan melampaui batas. Kemudian yang kedua adalah mandi dan wudu, tetapi dilakukan pada air yang menggenang. Artinya kita nyemplung ke dalam air menggenang tadi. Kalau kita menciduk, nggak ada masalah, karena ini berarti bukan mandi di dalamnya. Yang dimakruhkan adalah apa? Menyemplung ke dalamnya. Misalnya ada satu bak kamar mandi, cukup besar, seperti yang ada di sini kan besar tuh bak kamar mandinya, tapi kosong itu. Nah, seandainya isi, kemudian orang mandi junub nyemplung di situ, gimana? Makruh hukumnya. Kemudian yang ketiga az-ziyadah ala thalath, lebih dari 3 kali juga makruh. Jadi kalau mau mengulang mandi sama dengan wudu. Wudu itu diulangnya maksimal berapa? 3 kali. Rasulullah bersabda dalam masalah wudu, barang siapa yang menambah dari 3 kali berarti sudah berbuat jelek dan telah berbuat melampaui batas dan telah zalim. Maka tidak boleh lebih dari 3 kali. Makruh hukumnya. Sah ya, mandinya tetap sah, wudunya juga tetap sah. Kemudian yang keempat, meninggalkan kumur-kumur dan istinsyak. Ini juga makruh. Kenapa? Karena sebagian mazhab mewajibkan orang mandi junub untuk melakukan 2 amal ini, berkumur-kumur dan istinsyak. Maka supaya keluar dari perselisihan pendapat para ulama, dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i untuk meninggalkan keduanya, supaya tidak bertentangan dengan sebagian mazhab yang mewajibkan. Kita lanjutkan makruh yang kelima. Wa yukrahu, dan dimakruhkan lil junub, bagi orang junub, al-aklu, makan, wasyurbu, dan minum, wan naumu, dan tidur, wal jima'u, dan jima', hubungan suami istri. Kapan? Qabla ghaslil farji, sebelum membasuh farji, wal wudu'i, dan sebelum berwudu. Ini makruh yang kelima. Kalau mau makan, mau minum, mau tidur, mau hubungan intim lagi setelah sudah junub sebelumnya, maka lakukanlah ketika sudah melakukan 2 hal. Apa saja? 1, basuh kemaluan.
2. Berwudu. Kalau sudah basuh kemaluan kemudian berwudu, silahkan melakukan makan, minum, tidur, jima, tidak makruh lagi. Seandainya nekat dilakukan padahal belum mencuci kemaluan, belum berwudu, gimana? Ya tetap sah, nggak ada masalah, tidak berdosa, karena ini hanya makruh saja. Rasulullah bersabda, apabila seorang suami sudah mengumpuli istri, kemudian ingin mengulangi, kata beliau, falyatawadda, maka hendaklah wudu dulu sebelum mengulangi hubungan. Nah, oleh para ulama ditambah tidak hanya wudu, tapi juga apa? Membasuh kemaluan. Sehingga melakukan hubungan yang kedua, kemaluan sudah bersih. Tambahan dari para ulama ini, apakah ada dalilnya? Ternyata saya temukan dalilnya. Hadis riwayat Imam Darimi. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, seseorang junub di malam hari, kemudian dia pengen untuk tidur, gimana? Maka Rasulullah mengatakan, silahkan mencuci kemaluannya, habis itu wudu, habis itu tidur. Jadi sebelum tidur lakukan 2 hal, mencuci kemaluan sama wudu. Nah, sama juga hukumnya untuk makan, minum, dan jima menurut mazhab Syafi'i. Disamakan dengan tidur, yaitu hendaklah melakukan 2 hal tersebut. Wakadha, demikian juga munqati'atul haidi, orang yang berhenti dari haid, wan nifasi, dan dari nifas. Hukumnya sama dengan junub tadi, yaitu makruh untuk makan, minum, tidur, jima sebelum dia wudu. Sebelum apa? Dia wudu. Sebagian ulama berpendapat, dan itu adalah mayoritas ulama, bahwasanya seorang wanita yang sudah berhenti dari haid, sudah berhenti dari apa? Haid, tapi dia belum mandi, maka tidak boleh untuk hubungan intim. Tapi sebagian kecil ulama berpendapat, kalau sudah berhenti dari haid, meskipun belum mandi, sudah boleh untuk hubungan intim. Nah, sebaiknya kita mengikuti pendapat mayoritas saja, yaitu kalau istri sudah berhenti dari haid, maka jangan hubungan intim sampai dia mandi terlebih dahulu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ. Janganlah kalian hubungan suami istri setelah mereka itu berhenti dari haid, hatta yatahharna, sampai mereka mandi terlebih dahulu. Ada juga yang membaca yatahurna, sampai suci. Tapi sebagian qiraat membaca hatta yatahharna, sampai bersuci. Berarti harus mandi dulu. Kalau belum mandi, belum boleh hubungan. Surat Al-Baqarah ayat 222. Inilah sisa pembahasan dari bab yang kemarin kita bahas, yaitu masalah mandi. Sengaja kita tunda pembahasan ini karena waktu sudah habis pada waktu itu, maka kita lanjutkan pada pertemuan kali ini.